karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu Tuhan, haleluya, haleluya. Karena-Mu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, hanya karena salib Tuhan kami hidup. Haleluya. Karena salibmu kami dimenangkan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kepada hambanya Bapak Pendeta Timotius kami persilahkan. Bapa dalam surga, malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh kembali mengingatkan segala pengorbanan-Mu atas kayu salib, memberikan diri-Mu untuk kami, orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur, kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menolong kami, menolong hamba-Mu, mengurapi sedemikian rupa ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Pimpin sertai ya Tuhan dalam memberikan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini dari awal sampai selesainya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat malam saudara, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini boleh
Kita kembali dalam ibadah kita di tempat ini, di Tuhan, saudara. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini dan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melihat, membuka firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30, saya membacakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 1 ayat 20 kita mulai, di akhir ayat yang ke-30. Alkitab kita mengatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu, 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30 yang terakhir, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini mengambil judul tema di dalam ayat yang ke-27 dengan kalimat yaitu hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dari menjadi perenungan kita malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam satu perjalanan kita mungkin pernah menghadapi situasi kita diperhadapkan dengan keadaan di mana kita dihadapkan pada satu persimpangan jalan. Bapak Ibu saudara-saudara pernah mengalami hal ini? Kita diperhadapkan dengan situasi keadaan di jalan di mana kita menghadapi dua jalan yang hampir sama, saudara. Dan kita berdiri di tempat itu dan kita bingung memilih. Saya mau memilih jalan yang mana ya? Kalau saya lewat ini jangan-jangan nanti keliru. Lewat jalan yang satu nanti juga keliru. Ada satu pergumulan dalam diri kita dengan apa dinamakan dengan satu dilema. Milih jalan yang mana? Oh, kalau ini kalau betulnya tidak apa-apa, ya. Kalau ini bagaimana? Ada satu pergumulan di dalam diri kita dengan untuk mengambil satu sikap di mana kita mau melalui jalan itu. Kita berada di dalam satu persimpangan jalan. Kita menghadapi satu persoalan yang dilematis. Orang mengatakan peribahasa adalah seperti makan buah si malakama, ya. Makan ini bapak mati, makan itu ibu mati. Wah, satu persoalan yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Satu persoalan yang membawa kepada pilihan yang tentunya adalah pilihan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Pergumulan yang begitu sangat berat juga dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada satu dilematis yang dihadapkan Tuhan kepada Rasul Paulus. Kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 22 ini menjadi pergumulan Rasul Paulus. Dia katakan demikian dalam ayat terakhir, ayat 22 bagian B dikatakan demikian. Jadi, mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Mana yang harus aku pilih
mana yang harus aku lakukan? Dia tidak tahu sekalian. Nah, mengapa Paulus menghadapi persoalan yang sifatnya dilematis? Saudara, surat Filipi ditulis Paulus ketika Paulus berada di penjara di Roma. Ya, dia dipenjarakan, dan tentunya penjara yang dialami Paulus itu sangat berbeda dengan penjara-penjara zaman sekarang. Nah, penjara zaman dahulu adalah penjara yang berada di bawah tanah. Sehingga Paulus harus berada di bawah tanah, kemudian juga tidak ada penerangan sama sekali, tidak ada ventilasi udara yang baik, sehingga Paulus harus bergumul di tengah-tengah lembabnya udara yang sangat pengap. Belum lagi udara yang begitu sangat dingin sekali pada malam hari, tidak ada penerangan sama sekali. Saudara, ini pergumulan Paulus, ya. Dia menuliskan surat ini berada di dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pemenjaraan yang dia alami, Paulus menyatakan surat Filipi yang ditujukan kepada jemaat Tuhan di Filipi itu adalah surat yang sifatnya sukacita. Paulus katakan, hendaklah kamu bersukacita. Sekali lagi aku katakan, hendaklah kamu bersukacita. Ini menunjukkan bagaimana Paulus ketika berada di dalam penjara bawah tanah tadi, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali, dia tetap bisa bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Sekalian, ini merupakan sesuatu yang sangat berbalikan dengan kondisi keadaan kita, ya. Kita biasanya bersukacita, kita bisa bergembira kalau keadaannya baik, keadaannya kita lancar, semuanya beres, semuanya kita diberkati, semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Wah, bersukacita itu gampang, mudah. Kita bergembira kalau itu keadaannya menguntungkan kita, gampang, Saudara. Tetapi kalau keadaannya itu merugikan kita, keadaannya tidak baik seperti apa kita harapkan, sesuai dengan harapan kita, wah, tidak gampang Bapak Ibu Saudara untuk bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, apalagi mikir dirinya sendiri aja susah. Kok bersukacita? Itu sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus tetap menyatakan suratnya ini sebagai surat sukacita kepada jemaat Tuhan di Filipi. Karena apa? Paulus sekalipun di penjara, dia melihat jemaat Tuhan di Filipi adalah jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Ya, imannya bertumbuh di dalam Allah. Sekalipun banyak tantangan, ada pengajar sesat, ada orang-orang yang mengganggu, mengacaukan iman jemaat Tuhan di Filipi, tetapi jemaat di sana tetap bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman. Maka Paulus katakan, tetaplah bersukacita, lihatlah, ikutilah teladanku. Nah, itu kata-kata yang positif dari Rasul Paulus. Nah, di tengah-tengah pemenjaraan itulah Bapak Ibu Saudara, ketika melihat jemaat Tuhan di Filipi bertumbuh dalam Tuhan, maka Paulus di tengah-tengah penjara itu, dia diperhadapkan dengan persoalan yang begitu sangat dilematis sekali. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, bagian B tadi dikatakan, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, persoalan apa yang dialami Paulus? Bapak Ibu sekalian, persoalan yang dialami Paulus adalah ketika dia di penjara di tempat itu, dia memikirkan bahwa saatnya sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Sebentar lagi dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan kalau itu merupakan hukuman mati bagi Paulus, itu berarti apa? Dia mati. Nah, bagi Paulus kematian adalah sesuatu yang merugikan atau menguntungkan? Alkitab katakan kematian adalah menguntungkan. Jadi bagi Paulus tidak ada persoalan. Kalau aku dijatuhi hukuman mati, aku mati di tempat itu, bagi Paulus tidak susah, tidak menderita sekalian. Ya, berlainan dengan kisah-kisah daripada seseorang yang pernah mau dijatuhi hukuman mati. Ya, saya membaca kisah daripada orang-orang jahat yang dipenjarakan di Nusa Kambangan. Ya, beberapa orang-orang yang memang harus dijatuhi hukuman mati, tembak mati di Nusa Kambangan. Dalam kisahnya dikatakan, sebelum mereka dijatuhi hukuman mati, mereka ditaruh dalam sel isolasi, disendirikan. Besok baru dijatuhi hukuman mati. Nah, dalam pergumulan itu dikatakan, ada orang mengalami ketakutan luar biasa sekalian. Menghadapi kematian, orang-orang itu menghadapi satu kematian, mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sekali. Takutnya minta ampun sekalian. Tapi Paulus katakan apa? Matiku itu adalah satu keuntungan. Bagi Paulus kalau dia mati dia untung, tidak rugi, tidak untung.
Tetapi persoalan lain dikatakan bahwa kalau dia diizinkan hidup dalam dunia ini, itu adalah persoalan bagi Paulus untuk apa? Memberitakan Injil. Sehingga inilah bentuk dua dilematis yang dialami Paulus. Kalau dia mati, dia mengalami keuntungan. Dia bersama dengan Kristus, dia berada dalam kerajaan yang mulia. Hidup bersama-sama dengan Allah Bapa. Enak, saudara ya. Meninggalkan dunia ini enak bagi Paulus. Karena apa? Sudah bersama-sama dengan Tuhan kok. Hidup dalam kemuliaan. Enak, saudara. Tapi bagi Paulus ada beban tersendiri dalam dirinya. Dia katakan bahwa kalau aku diizinkan Tuhan, aku hidup dalam dunia ini, aku tidak mati, itu berarti bagiku adalah memberi buah sekalian. Nah, ini persoalan bagi Paulus. Antara hidup dan mati bagi Paulus adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Paulus. Tidak ada yang rugi, saudara. Saudara, berbeda dengan konsep-konsep kita semua. Wah, kalau mati ya sial. Ya, orang katakan, oh mati sial itu sudah ya. Oh mati, oh tidak ada untungnya sama sekali. Oh mati, dia dikutuk Tuhan. Begitu sekalian. Konsep dunia mengatakan demikian. Nah, bagi Paulus di dalam hal yang pertama ini kita melihat bagaimana di dalam kehidupan Paulus secara pribadi ketika hidupnya mau berpadangan dengan Kristus. Poin yang pertama kita melihat bagaimana pergumulan bagi Paulus, dilema bagi Paulus, dua-duanya adalah hal yang menguntungkan. Ya, di perhadapan dan krisis yang sedemikian rupa bagi Paulus, maka ketika Paulus hidup bersama-sama berpadanan dengan Injil Kristus, bagi Paulus dilema yang dihadapi itu bukan menjadi persoalan yang sukar, bukan menjadi persoalan yang berat bagi Paulus untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan yang dilematis, ya, persoalan yang mungkin bagi kita bersama-sama tidak menyenangkan hati kita. Wah, ini gimana ya? Saya ambil ini, nanti yang sana rugi. Ambil ini, satunya lagi, yang situ rugi. Dilematis, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi bagi Paulus, dia sungguh-sungguh mengambil satu ketetapan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia menyerahkan sepenuhnya pergumulan itu kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah itu dari seorang pendeta Eka Dharma Putra. Mungkin pernah saya ceritakan di sini, hampir lupa saya. Nah, kisah itu daripada pendeta Eka Dharma Putra ini sangat meneguhkan iman saya, ya. Karena pendeta Eka Dharma Putra ini pernah, kalau tidak salah, belasan tahun yang lalu pernah menjadi ketua PGI, kalau tidak salah ya. Saya baca bukunya sekalian. Nah, di dalam kisah hidupnya dia katakan bahwa ketika itu dia menghadapi satu sakit penyakit yang serius. Pendeta Eka Dharma Putra ini menghadapi penyakit yang sangat serius, yaitu kanker hati, ya. Jadi hatinya mengeras begitu ya, sirosis. Hatinya mulai membatu sementara badannya kurus kering. Nah, biasanya orang sirosis begitu, kalau dokter menyatakan tidak ada harapan lagi, maka otomatis si penderita harus mengambil dua jalan, ya. Pertama jalan operasi, kemudian transplantasi hati, ya, seperti Dahlan Iskan itu ya, Jawa Pos itu dia transplantasi hati, ganti hati, ataupun yang kedua dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Artinya minta belas kasihan, minta mujizat daripada Tuhan. Jadi tidak ada pilihan lain sekalian ya. Jadi kalau sudah kena sirosis, kanker hati, maka dia harus menjalani transplantasi hati, operasi hati. Atau yang kedua, yang menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Nah, waktu itu sekalian, pendeta Eka Dharma Putra dia tahu ya, konsekuensi yang harus dia lakukan dia tahu ya. Kalau dia tidak berobat, dia sementara di rumah begitu, maka dia akan mengalami kematian. Nah, waktu itu sekalian, dia berkata kepada jemaat Tuhan, dia berkata demikian, dia umumkan ya, dalam satu gereja dikatakan, dia umumkan bahwa saya divonis dokter bahwa saya terkena penyakit kanker hati ya, stadium akhir. Stadium 4 itu stadium akhir ya, sudah tidak ada harapan lagi. Biasanya dokter sudah sama keluarganya, kalau dia minta apa kasih aja ya, mau makan apa kasih aja, sudah bawa pulang aja. Biasanya begitu sekalian. Dokter katakan, kita sudah angkat tangan ya, tim medis sudah tidak bisa berbuat apa-apa, silakan ibu bawa pulang saja ke rumah, nanti dia minta apa dikasih saja. Biasanya begitu sekalian. Nah, ini sudah tahap akhir begitu. Nah sekalian, ketika dia
ada satu kesempatan dia khotbah di gereja, ya, di mimbar gereja, dia katakan demikian. Hai jemaat Tuhan, ya, tidak usah jemaat Tuhan mendoakan saya, ya, supaya saya sembuh. Aneh, ya, doanya itu doa yang aneh, betul ya. Saya baca kisah itu, saya ini kok, loh, ini Pak Eka ini gimana sih, wong sakit? Biasanya kalau sakit kan didoakan, ya, minta pendetanya supaya didoakan, supaya ini menjadi sembuh, atau mungkin diobati, atau bagaimana. Enggak. Pak Eka Dharma Putra katakan, jemaat Tuhan, jangan mendoakan saya supaya saya menjadi sembuh. Ya, dalam arti bukan tidak boleh didoakan terus tak jarno ae mati, enggak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya Pak Eka ini adalah supaya jemaat Tuhan itu mendoakan Pak Eka Dharma Putra supaya dia diteguhkan imannya kepada Allah. Ya, dia menjelaskan, jemaat Tuhan, doakan saya, ya. Jangan didoakan supaya saya menjadi sembuh, tapi doakan saya supaya saya dalam perjalanan hidup saya ini, saya bisa mencapai pelabuhan akhir, ya. Pak Eka mengatakan demikian. Hidupnya digambarkan, diibaratkan seperti sebuah pelayaran. Saya sedang berlayar jauh, saya sedang menuju pelabuhan akhir saya. Tolong doakan saya supaya saya bisa mencapai pelabuhan akhir. Artinya apa? Di dalam perjalanan kehidupannya, mengalami sakit penyakit, dia minta supaya Tuhan itu meneguhkan imannya, meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada Kristus. Karena apa? Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ketika sakit minta kesembuhan. Tidak salah ya. Ketika sakit berdoa minta kesembuhan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi ya, ketika Tuhan tidak memberikan kesembuhan, banyak orang Kristen bagaimana, saudara? Kecewa. Loh, katanya Tuhan baik, ya. Katanya Tuhan bisa mujizat, katanya Tuhan bisa lakukan perbuatan ajaib. Tidak disembuhkan Tuhan, kecewa, saudara. Banyak orang Kristen begitu. Ya, ketika menghadapi penyakit-penyakit yang sangat kritis sekali, penyakit yang sangat mematikan sekali, banyak orang Kristen meninggalkan imannya. Wis gak Kristen-Kristenan. Oh, ternyata Tuhanmu tidak hidup kok, ya. Ganti kepercayaan lain, ya. Ganti imannya kepada ilah lain. Nah, itu yang sering kali terjadi di dalam hidup iman kekristenan orang percaya. Itu begitu sekalian. Banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Mana mujizat? Loh, katanya mujizat, katanya menyembuhkan, Allah itu baik, ya, Allah itu kuasa, kan begitu sekalian, ya, pernyataan kita, ya. Mana mujizatnya, mana kuasanya? Ketika tidak sembuh, malah mati, wah, kecewa, ninggalkan Tuhan, sudah, ganti kepada kepercayaan lain. Nah, itulah yang seringkali terjadi dalam hidup iman orang percaya. Tapi Pak Eka katakan, jangan doakan saya jadi sembuh, tapi tolong doakan saya supaya saya menjadi pribadi yang kuat, yang teguh dalam iman saya, sampai saya mencapai garis akhir. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pendeta Bikman Sirait juga begitu. Saya baca di YouTube-nya, luar biasa. Ketika tergeletak di pembaringan, masih berkhotbah. Ya, tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Tidak pernah disembuhkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak pernah sembuh. Akhir hidupnya mereka berpulang ke rumah Bapa di surga. Mereka tidak pernah menyangkali imannya. Saudara sekalian, Rasul Paulus tidak pernah menyangkali imannya. Bagi Paulus dikatakan apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, mengapa dia katakan demikian? Hidup adalah Kristus berarti apa? Hidup adalah Kristus. Bagi Paulus katakan apa? Dalam ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Bagi Paulus, hidup adalah sebuah karya. Bagi Paulus, hidup adalah memberi buah. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada Paulus, bagi Paulus, hidup itu adalah tugas. Tugas untuk apa? Berkarya. Berkarya untuk apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil bagi dunia ini sekalian. Itu kerinduan daripada Paulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, itu berarti hidup kita ini harus memberi
buah, saudara ya. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup dalam dunia ini. Kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala sesuatu dalam dunia ini. Bagi Paulus katakan, hidup itu adalah memberi buah. Hidup kita harus bekerja semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kepuasan diri kita, saudara ya. Hari ini kan kita diperhadapkan ada satu berita yang mengejutkan kita ya. Di Jakarta orang sudah korupsi hampir 271 T, saudara ya. Dan mungkin bisa baca kisahnya di berita yang sangat viral ini ya. Wah, 271 T, sudah tidak main-main ya. Luar biasa sekali sekalian. Mereka hanya untuk mementingkan pribadinya ya. Mementingkan dirinya sendiri, wes tidak mikir orang lain ya. Tidak mikir bagaimana kondisi alam ini, mau nanti bagaimana, mau banjir, mau apa, tidak urusan. Yang penting untuk dirinya sendiri, 271 triliun sekalian, luar biasa sekali. Memikirkan untuk kepentingan keluarganya, mementingkan diri sendiri, saudara. Tidak mementingkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan, hidup itu adalah sesuatu yang harus kita berikan supaya bernilai bagi orang lain, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain, berkarya bagi orang lain. Itu menjadi tugas Paulus. Tugas kita bersama-sama adalah juga hidup itu adalah sebuah pekerjaan, karya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu bentuk tuntutan kebenaran firman Allah. Itu yang pertama ya. Nah, kalau kita mati, apa prinsip Paulus dikatakan tadi, saudara, dalam ayat yang ke-21, Alkitab jelas mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah karya, tugas yang dia lakukan. Dan kalau mati adalah keuntungan. Mati bagi Paulus adalah keuntungan. Karena apa? Bagi Paulus, dia mati meninggalkan dunia ini. Meninggalkan seluruh keberadaan yang penuh dengan kesulitan, pergumulan ini. Dia kumpul dengan Bapa di surga. Itu keuntungan bagi Paulus. Karena apa? Dia tahu di surga dia mendapatkan pahala upah yang Tuhan sudah berikan kepada Paulus. Kita lihat di dalam selama perjalanan hidup Paulus, dia banyak menghadapi tantangan, pergumulan ya. Ketika menghadapi karam kapal, kemudian tidak tidur, dia harus berpuasa sekian lama. Dia menghadapi pergumulan begitu sangat berat sekali. Tapi Paulus katakan bahwa itu adalah bagian yang Tuhan berikan kepada Paulus secara pribadi. Dan Paulus katakan, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan tadi bahwa berkat Allah, ya, anugerah Allah itu bukan berbicara tentang berkat yang sifatnya itu menyenangkan hati kita. Tapi penderitaan itu juga merupakan bagian dari berkat Allah. Ya. Bagi Paulus, penderitaan itu juga merupakan satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, anugerah Allah itu bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Ya, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Anugerah bukan hanya berbicara tentang berkat semacam itu. Tapi bagi Paulus, ketika dia menderita, ketika dia mengalami pergumulan yang berat, dia juga mengatakan itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara kalau anugerah Allah itu berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan hati kita, berkatnya melimpah, ya, berkatnya sukses, bahagia, sentosa, makmur dan sebagainya. Memang itu berkat Allah. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa berkat itu hanya berbicara tentang hal itu saja. Tapi bagi Paulus dikatakan bahwa ketika dia mengalami penderitaan sedemikian rupa, dia pun juga mengatakan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Penderitaan adalah anugerah Allah. Ngapa? Melalui penderitaan Paulus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui penderitaan Paulus bisa menyatakan diri sebagai pribadi yang lemah yang membutuhkan kuasa Allah dalam dirinya. Disitulah Paulus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yaitu apa? Kita harus melakukan segala karya, pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita, amanatkan kepada kita, yaitu hidup harus memberi buah. Hidup adalah sebuah karya, kerja yang harus kita lakukan. Dan kedua, kalau kita mengalami satu bentuk kematian, kepulangan ke rumah Bapa di surga,
Kematian bagi orang beriman adalah sukacita. Kemenangan bagi orang beriman adalah kemenangan, satu kebahagiaan, keuntungan yang Allah berikan kepada kita karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kiranya perenungan pada malam hari membawa kita semua jemaat Tuhan untuk kita semakin hari semakin menjalani kehidupan kita untuk berpadanan dengan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita angkat satu buah pujian bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, kurasakan indah hadirat-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku ya Tuhan, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Biar musik melalui pujian perlahan-lahan. Saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang dilematis, persoalan yang membawa kita kepada satu bentuk pilihan, apa kita memilih jalan yang pertama atau yang kedua. Ada persoalan pergumulan yang harus kita ambil, sikap yang kita ambil. Seperti Paulus menghadapi persoalan yang dilematis antara hidup dan mati. Tapi bagi Paulus dua-duanya adalah menguntungkan. Baik itu mengalami kematian maupun kehidupan. Bagi Paulus dua-duanya adalah hal yang menyenangkan hatinya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, Allah merindukan setiap kita bersama-sama supaya kita hidup di dalam kehendak Allah, hidup yang berpadanan dengan Kristus. Ketika Tuhan memberikan kehidupan kita dalam dunia ini, itu berarti kerja, karya, bekerja memberi buah bagi orang lain. Dan kalau kita berpulang ke rumah Bapa di surga, merupakan keuntungan bagi kita bersama-sama untuk berkumpul dengan Tuhan Allah kita, Sang Pencipta kita yang ada di surga yang mulia. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Allah, berdoa mohon kekuatan Allah untuk menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kemenangan kepada kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari malam hari ini apapun pergumulan yang sedang kita bawa di tempat ini, dan persoalan, kesulitan, tantangan hari esok, apapun yang kita bawa, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkehendak menolong kita, meneguhkan kita, dan membawa kita kepada kemenangan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bernyanyi bersama-sama nyanyikan segenap hati kita pujian ini. Firman-Mu yang kuasa merubah sikap hati.
firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, biarlah Engkau menolong kami malam hari ini. Di tengah-tengah segala persoalan, kesulitan yang kami hadapi, kami harus memilih jalan yang apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan. Sering kami sulit, kami bingung menghadapi persoalan demi persoalan yang kami jalani. Bapa Surgawi, malam hari ini biarlah kebenaran firman-Mu tanamkan dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Allah kami dapat dituntun, diarahkan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Dan kami tidak sesat di jalan, ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman kebenaran. Firman-Mu adalah suluh bagi jalan hidup kami, menuntun mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Pak. Pimpin sertai seluruh kami yang hadir malam hari, jemaat-Mu di tempat ini, menghadapi persoalan, kesulitan, tantangan apapun juga, mereka diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Sekali-kali pun kami tidak akan pernah menyangkali iman kami kepadamu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Menyerahkan kepada pengurus di tempat ini. Demikianlah kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan iman kita. Atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Timotius Sugiono atas pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Bersama perkasa